Sumenep, kota kecil dengan keragaman seni budaya, halus tutur kata, menyimpan keindahan tetesan surga. Terletak jauh di ujung timur Pulau Madura, Sumenep memiliki warisan berbagai cerita. Keris salah satunya. Terlepas dari sudut pandang yang ada, keris adalah warisan budaya. Ada yang menjadikannya sebagai pusaka atau hanya sebatas kerajinan dalam wujud benda. Tapi, bagi sebagian lainnya, keris adalah teman hidup. Keris itu ada banyak sisi sebenarnya, tergantung kita mau melihatnya dari hal apa gitu. Tapi bagi saya pribadi, keris ya teman hidup. Aing Tong Tong, satu-satunya desa di Sumenep yang hampir semua warganya merupakan pengrajin keris. Terhitung kurang lebih 600 empu tersebar di penjuru desa. Setiap pagi, suara gerinda terdengar saling bersahutan. Beradu dengan besi hasil tempaan, membentuk irama merdu lantunan doa-doa dan harapan yang terukir indah melengkapi estetika pada pilah pusaka. Keahlian membuat kerajinan keris diwariskan turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Saya akhirnya tidak bisa memilih dalam hal ini. Awalnya tidak ada pilihan lain, karena memang kalau bagi saya kenapa harus keris, karena memang kejebaknya di lingkungan seperti itu. Jadi memang rasa-rasanya sebelum saya lahir benda ini sudah digariskan untuk saya gitu, karena saat lahir lingkungan semuanya kan memang pengrajin. Jadi memilih keris untuk awal itu bukan karena pilihan sebenarnya, tapi memang karena keadaan yang harus memaksa untuk ke arah keris. Pada momen tertentu dia hadir sebagai teman yang berikut dengan petuah-petuahnya. Jadi dia hadir sebagai mungkin bisa dibilang hanya benda, tetapi dia syarat akan makna, kan itu yang menjadikannya sangat terikat dengan diri sendiri. Mulai dari pembuatan dan semacamnya itu kan memang harus menyesuaikan dengan pribadi si pemilik. Jadi bagi saya keris ya teman hidup. UNESCO mengakui Sumenep sebagai daerah pemilik pengrajin keris terbanyak di dunia, sehingga Sumenep mendeklarasikan diri sebagai kota keris. Kalau kita lihat dari banyaknya pengrajin, tentu kita layak menyandang predikat sebagai kota keris. Tetapi kalau dalam hal lain, nah itu mungkin kita harus belajar bersama-sama untuk menata gitu, bahwa predikat ini harus kita brandingnya harus kita lebih baikkan lagi gitu. Tidak hanya kita berlandaskan karena banyak pengrajin, tidak gitu. Saya sih berharapnya begitu ya. Kalau bisa dibilang berharapnya bahwa
ke depan kita tidak hanya berbicara tentang jumlah pengrajin yang banyak, tapi branding yang lain lagi gitu, tentang kemajuan pengrajin dan lain-lain. Tonggak dari kebudayaan adalah pendidikan itu sendiri. Hal itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Senjata keris ini merupakan koleksi bagi Museum Keraton. Karena gini, keluarga bangsawan ini dulu agemannya itu memang memegang keris. Karena keris ini memiliki filosofi yang melambangkan keluarga bangsawan harus memegang keris. Ada bahasa keras tak kres, keras pak kres. Jadi itu filosofi juga. Jadi kalau orang kita harus tegas, tapi kita harus siap. Sumeneb juga diakui oleh UNESCO pada tahun 2014. Sumeneb ditetapkan sebagai kota keris. Dan kemarin di tahun 2022, Sumeneb itu mendapatkan penghargaan rekor muri dunia. Perlu atau tidak kita mengenalkan pada anak-anak muda, anak-anak di sekolah, itu tidak hanya bahas perlu tapi wajib. Misal bahwa Sumeneb itu setiap tahun pasti ada pameran keris. Nah, itu menjadi pintu yang baik lah untuk kita ngomongin tentang pelestarian. Jadi misal suatu saat tidak hanya kemudian pameran keris secara umum, tapi membuka pameran-pameran keris di sekolah-sekolah gitu, di perguruan tinggi, membuka ruang-ruang diskusi untuk membahas benda ini semakin luas begitu. Itu yang mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan. Membicarakan tentang proses pembuatan keris, paling sederhana yang mungkin kita bisa jelaskan adalah proses secara kekaryaan, secara bendanya lah. Hal-hal di luar itu menjadi sesuatu yang individual lah. Jadi entah ngomongin ritus dan lainnya itu kan menjadi individual kan bagi si pemesan atau bagi pengrajin sendiri. Tapi kalau secara teknik bilah kekaryaannya, mungkin satu pertama itu memang harus pemilihan besi atau pemilihan bahan, karena nggak semuanya kan harus besi kan, ada nikel atau besi meteor gitu, itu macam-macam, mulai dari jenis baja dan lain-lain, itu perlu ditentukan karena besi itu yang akhirnya menentukan corak nantinya. Jadi saat kemudian kita sudah pilih bahwa kita akan membuat jenis keris tertentu, maka yang harus dilakukan adalah memilih besi. Jadi nanti ketika sudah besi terkumpul, maka baru proses penempaan, karena teknik yang digunakan dalam membuat keris itu kan teknik tempa lipat. Jadi kita mulai mengatur lipatan, kita mulai mengatur lapisan besi yang sudah dikumpulkan. Nah, baru kemudian ketika
sudah ada besi yang sudah ditempa, nah itu namanya kodokan kalau istilah Jawanya. Orang Jawa mengistilahkannya kodokan. Jadi sebuah lempengan besi yang di dalamnya sudah terdapat lapisan-lapisan layers yang sudah kita susun tadi. Jadi besi itu sudah dijadikan, besi yang dengan beberapa jenis itu sudah kita jadikan satu besi. Nah dari satu besi itu yang kemudian kita tempa, kita bentuk sesuai dengan bentuk keris yang mau kita buat. Nah baru kemudian ada sisi penghalusan gitu. Kalau mau diukir baru kemudian diukir bagian bilahnya. Nah terakhir baru pembuatan warangka. Jadi disesuaikan dengan bentuk keris, terus kemudian disesuaikan dengan kalau mau ikut pakem, disesuaikan dengan kesepakatan awal bahwa ini akan membuat keris jenis khas mana, maka warangkanya juga ikut menyertai. Jadi baru terakhir lebih ke arah mewarangi. Jadi mewarangi itu adalah menyelupkan besi yang sudah dibuat tadi ke dalam sebuah cairan, yang itu fungsinya adalah mengeluarkan, menampakkan warna besi yang sudah kita tempa. Karena kan pada dasarnya keris itu kan dibuat dari besi yang berwarna-warna. Jadi saat ditempa dia sudah mengandung warna-warna itu. Nah ketika mau menampakkan warna besi yang sudah kita tempa, maka harus dicelupkan dari cairan warangan tadi. Itu baru kita biasanya sudah selesai prosesnya. Ciri-ciri keris Sumenep itu biasanya itu dilihat dari pamor. Pamor ini nyekrak atau timbul. Terus besinya halus. Itu yang disimbolkan dengan karakter orang Sumenep. Jadi keinginannya atau gigi atau kokoh, pendiriannya sangat gigih, tapi hatinya tetap lembut. Karena memang besi luwu itu terkenal dengan kandungan nikel yang tinggi, maka keris-keris khas Sumenep itu dia punya pamor yang tebal sekali, corak yang tebal sekali. Jadi kalau ada warna putih, dia akan putih yang tebal secara visual ya. Dia akan terlihat lebih tebal daripada pamor-pamor Jawa, daripada ciri-ciri khas corak Jawa. Dia yang paling bisa dikenali dari Madura. Kita secara masyarakat awam pun bisa melihat gitu, kalau kita bandingkan akan ada jauh sekali perbedaan keris Madura dengan yang lainnya. Nah, hal yang lebih spesifik lagi sebenarnya paling sederhana adalah warangka, sarung kerisnya. Jadi warangka antara Sumenep dan yang lain itu menjadi berbeda. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah warangka Sumenep itu semuanya ukir. Sesedikit, sekecil apapun pasti ada ukirannya, tidak ada yang polos. Saya tertarik untuk mengoleksi atau merawat keris-keris pusaka itu dari tahun 2020. Jenis keris yang sudah saya koleksi, yang pertama itu adalah keris Raja Sumenep, yaitu keris Sultan Abdurrahman. Dan yang kedua, saya mengoleksi keris Naga Raja Bali. Yang ketiga, saya mengoleksi keris naga Majapahit.
Jadi Kerajaan Sumeneb, Kerajaan Bali, dan Kerajaan Majapahit. Hal yang menarik dari keris itu, pertama, selain keris ini adalah benda budaya, keris pada awalnya menjadi sebuah identitas. Gitu. Selain dari bentuk identitas, kemudian itu menjadi penyemangat hidup juga. Misal dari kita lihat pamornya, ada pamor junjung derajat misalnya. Kenapa saya bisa menyebut itu sebagai penyemangat hidup? Membuat kita lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Jadi di junjung derajat ini kan dimulai dari segitiga kecil, ya kan? Dari gunungan kecil terus ke atas. Artinya apa? Bahwa dalam setiap kehidupan kita harus selalu berproses. Gitu. Dari hal kecil kemudian menjadi besar. Itu yang digambarkan dalam pamor junjung derajat tersebut. Nah, selain itu, kenapa aku tertarik dengan keris? Jadi dari keris ini kita bisa banyak belajar tentang hal baik itu sejarah, kemudian ekonomi. Jadi banyak hal yang menarik dalam sebilah keris. Gitu. Jadi bukan hanya tentang sejarahnya saja, tapi kita bisa membaca kondisi ekonomi masyarakat pada waktu itu seperti apa. 2017-2018 aku mulai tertarik nih dengan keris karena pamornya. Ini kok indah banget meskipun sudah tidak utuh gitu. Ada ketertarikan di sana. Kemudian dilihat juga dari sisi sandangannya. Sandangan itu warangka, handle-nya itu kok keren-keren, ukirannya sehalus itu, sedetail itu gitu loh. Padahal dengan peralatan yang seadanya zaman dahulu kan seperti itu. Itu yang membuat aku tertarik. Nah, kalau keris di koleksiku ya, yang paling aku suka itu ya sebenarnya suka semua, tapi ada satu yang unik ini dengan sandangan ini namanya Kong Bukong. Ini yang sempat aku singgung tadi itu, ini warangka Kong Bukong namanya. Keris ini keris naga ya, dapurannya naga, dan ini keris naga Sumeneb eranya Majapahit. Seorang pemimpin ketika memegang keris ini, maka wajib hukumnya apa yang dikeluarkan, apa yang dititahkan, ini sesuatu yang bernilai emas. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Ya, jadi mengapa aku suka pusaka ini sebagai pengingat, memotivasi diri supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan ini bermutu gitu. Jadi tidak sembarangan. Harapan saya bagi generasi muda itu tidak muluk-muluk. Hanya satu, cek gempang asal yang ropa setireng mancah. Artinya jangan mudah melupakan akar budaya dia sehingga kemudian mengambil budaya-budaya luar untuk dijadikan budaya dia sendiri. Jangan sampai seperti itu. Wah, saya pengen itu ya, suatu saat orang itu tidak hanya melihat pengrajin Sumeneb itu sebagai pengrajin yang tercerabut dari akar budayanya. Selama ini kan kita dikenal dengan masyarakat yang industrial, sentra gitu, yang seolah-olah tercabut dari ruh ritus budaya dari leluhurnya gitu. Suatu saat orang akan melihat pengrajin Sumeneb itu setara dengan pengrajin keraton di luar sana. Harapan saya bagi kaum milenial atau generasi bangsa, jadi perlu diketahui juga seperti museum dan keraton ini, khususnya museum ya, museum ini bukan tempat pembuangan benda-benda rongsokan, tapi merupakan tempat penyimpanan barang-barang sejarah.
Jadi harapan saya bagi bangsa, bagi generasi bangsa, bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan budaya. Agar kita menjadi bangsa yang kuat. Keris itu adalah warisan. Jadi kalau di Madura itu sangkol atau warisan nggak cuma berupa rumah atau tanah, tapi juga berupa pusaka. Jadi semangatlah untuk merawat pusaka atau mewarangi, membersihkan pusaka-pusaka leluhur kita. Nah, kaitannya dengan keris apa? Keris ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ya, tak benda artinya apa? Bukan kerisnya, tapi pengetahuannya. Nah, jadi pengetahuan tentang keris ini, jadi oleh siapapun, jangan hanya generasi muda, oleh bapak-bapak yang melihat video ini, berilah anak-anak kalian itu keris. Ya, berilah anak-anak kalian keris supaya anak-anak kalian ini tidak takut terhadap keris. Karena pada akhir-akhir ini, ya kan, orang itu banyak takut dengan keris. Banyak takut dengan keris. Ketika anaknya mau lihat keris, oh jangan, itu ada ininya, ada itunya. Jadi itu bukan hal yang mendidik, malah itu akan menghancurkan kebudayaan kita sebenarnya. Jadi kenalkan anak-anak kita itu dengan keris supaya mereka paham, oh ini keris dan cara merawatnya seperti apa. Itu yang harus dilakukan supaya kebudayaan perkerisan adiluhung ini supaya tetap lestari.